Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil dan penjelasan codingan login dan logoutnya. Nah, jadi pertama-tama ini kan ada ini kan ada tampilan loginnya, ini halaman loginnya dan passwordnya. Nah, jadi ini tuh bisa ini itu multi login ya. Ini itu merupakan multi login. Nah, jadi pertama-tama misalnya kita buat sales. Jadi username-nya itu sales. Kemudian passwordnya kita masukin. Nah, kita login. Nah, ini itu berhasil ya. Selamat datang di Babu. Oke, ini ada data mobil, kemudian data pembeli, data paket, data beli cash. Kemudian ini bisa logout. Nah, kemudian di misalnya manager, isi passwordnya, login. Nah, ini selamat datang di data Babu. Ini adalah laporannya. Kemudian logout. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagian codingannya. Jadi yang pertama-tama itu kan ini seperti biasa deklarasi package-nya. Nah, kemudian ini importnya, import library Android dan Volley. Nah, kemudian ada JSON object-nya. Nah, jadi package ini menandakan file ini termasuk dalam package folder. Kemudian yang import ini, import library dan Volley itu digunakan untuk komunikasi dengan server. Kemudian yang import yang JSON object digunakan untuk membaca data JSON dari server respon login. Nah, kemudian itu ada edit user, itu kolom input user. Edit user itu gunanya untuk ini kolom input username, dan edit pass itu untuk kolom input password, dan tombol simpan untuk tombol loginnya. Nah, yang URL login ini itu adalah alamat API PHP yang akan menerima data login. Nah, kemudian yang ini find view by ID, dan yang find view by ID ini menghubungkan komponen layout XML dengan kode Java. Jadi dia ambil dari layout sini dipanggil ke sini gitu, memakai ID. Nah, kemudian ini tombol simpan juga termasuk. Kemudian ini tombol simpan ini. Nah, ketika tombol diklik maka fungsi login user dipanggil untuk memproses login. Nah, ini dipanggil. Nah, kemudian fungsi login user ini dia mengambil data dari edit text, dimana string username itu kan ada user get text, dia ambil text menjadi string. Kemudian yang ini dia mengecek
Jika input kosong, dia akan kirim data ke server. Ini adalah jika salah satu dari ini inputannya kosong, dia bakal muncul pesanan singkat yaitu username dan password tidak boleh kosong. Oke, kemudian ini string request adalah untuk kirim data ke server menggunakan volley. Jadi dia membuat permintaan post ke URL di URL login di server. Nah, kemudian ini nih dia tangani respon dari server. Nah, apabila sudah login, dia bakal muncul pesan sukses. Nah, jika sukses, nih, ini itu tadi server akan mengirim JSON. Nah, kemudian jika sukses, nih, misalnya sukses itu true, bersifat true. Kemudian levelnya 1, message-nya itu login berhasil. Nih, message-nya itu login berhasil. Nah, dia akan diarahkan ke level 1. Jika levelnya 1, dia akan diarahkan ke beranda sales activity. Ini sini. Nah, kemudian start activity, finish. Kemudian else if, jika levelnya 2, dia akan ke halaman beranda yang manager dan activity. Kemudian jika dia gak ada level sama sekali, dia bakal muncul level tidak dikenali atau jika tidak sukses, dia bakal muncul message gitu. Jika login gagal, dia bakal menampilkan pesan error dari server, misalnya username atau password salah. Nih. Kemudian jika gagal, dia bakal muncul error. Jadi ini itu menangani ini. Jadi yang ini itu menangani koneksi gagal. Jika koneksi gagal atau ada kesalahan di koneksi. Kemudian yang ini dia kirim parameter post ke server. Oke, jadi data username dan password dikirim ke file login.php. Nah, kemudian jalankan request poly. Ini. Kemudian menjalankan permintaan HTTP ke server. Nah, yang kedua kita bahas beranda manager activity. Oke, seperti biasa ini port library, deklarasi. Nah, oke, kita lanjut saja. Dari ini ada 4 tombol utama, yaitu button cash, button kredit, button cicilan, dan button logout. Nah, jadi button cash ini menuju laporan pembelian tunai.
Kalau yang ini kredit menuju laporan pembelian kredit, ini cicilan, dan ini adalah untuk keluar dan kembali ke halaman login. Jadi yang pertama itu ini ada override protected on create. Dia memulai sistemnya yaitu ketika halaman ini dibuka, halaman activity beranda ini dibuka, beranda M dibuka, layout activity beranda XML nih tampil di layar. Nah, kemudian yang button case ini dia menghubungkan tombol yang ada di file XML dengan variabel di Java agar bisa diakses lewat kode. Nah, kemudian yang ini aksi cache. Aksi cache saat tombol cache ditekan, aplikasi akan berpindah ke halaman laporan cache activity. Nah, kalau ini dia membuka halaman laporan secara kredit. Nih bisa nengok lebih jelas nih. Ini kelas-kelas yang ada di sini ya, jadi tinggal dipanggil. Kemudian yang ini tuh jadi kredit, ini cicilan, ini yang untuk cicilan membuka halaman laporan pembayaran cicilan. Dan yang ini button lookout ya, dia memanggil dari XML sini. Kemudian jika diklik ini, user akan diarahkan kembali ke halaman login, yaitu main activity. Nah, ini juga sama yang ada di sales. Nah, jadi dia ada tombol mobil, membeli, paket, button cash, kredit, cicilan, dan button lookout. Ini seperti tadi, dia akan memunculkan halaman beranda yang ini sales, khusus sales. Kemudian ini tombol, kita panggil tombol-tombolnya dari XML sini. Kemudian ini untuk mobil, pembeli, halaman paket, halaman tunai atau cash, halaman kredit, halaman cicilan, dan ini lookoutnya juga sama. Oke, jadi sekian dari penjelasan video saya tentang login dan logout dan juga hasilnya. Terima kasih.